Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Angga. Hari ini kita akan sama-sama kembali ke sekolah minggu. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum mulai kita mau sama-sama menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Dan setelah itu kita akan berdoa. Yuk, mari kita sama-sama menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan hari ini kembali untuk sekolah minggu, di mana kami akan memuji nama-Mu, menyembah, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bersertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita itu sama-sama anak Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk sama-sama bekerja untuk Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menjalani segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita harus melakukan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh sukacita, hati yang sangat mengasihi Tuhan. Dan tentu kita tidak boleh lelah, kita harus tetap terus semangat untuk mengerjakan ladangnya Tuhan. Nah, untuk itu kita mau nyanyikan sama-sama sebuah lagu, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, mari adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita mau mengumpulkan persembahan kita dan kita mau memberikannya pada Tuhan. Nah, sambil kita mengumpulkannya, mari kita sama-sama nyanyikan 2 lagu Ku Beri Persembahan. Dan setelah itu kita akan sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, tuntun kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik,
dan menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami semakin lama boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian mungkin pernah melihat iklan atau spanduk seperti ini. Itu artinya yang punya rumah sedang menyewakan rumahnya. Mungkin tidak terpakai karena punya banyak rumah atau mau pindah keluar kota tapi belum mau menjual rumahnya, jadi disewakan saja. Nah, orang yang menyewakan disebut pemilik rumah, sedang yang menyewa disebut penyewa. Sebagai penyewa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara rumah sebaik-baiknya seperti miliknya sendiri, dan juga harus membayar sewa. Penyewa yang jujur dan baik sangat penting karena ada banyak cara untuk menipu pemiliknya, terutama kalau pemiliknya itu tinggal jauh dari rumahnya. Nah, hari ini kita akan melihat dan mendengar apa yang akan terjadi jika para penyewa tidak jujur dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus di halaman Bait Allah di Yerusalem. Ada seorang tuan yang mempunyai sebidang tanah. Ia ingin membuka sebuah kebun anggur di tanah itu. Pekerjaan ini tidak mudah dan harus dikerjakan dengan sangat teliti. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Ia mencangkul tanahnya, kemudian mendirikan tembok yang rendah sekeliling tanahnya supaya ketika turun hujan lebat, tanah yang subur itu tidak terbawa air. Ia menggali sebuah lubang dalam batu yang keras sebagai tempat memeras buah anggur yang sudah matang. Sesudah persiapan itu selesai, ia pun mencari tanaman-tanaman yang sehat dan kuat, menanamnya, lalu menyiramnya setiap hari. Akhirnya, tuan itu mendirikan sebuah menara jaga di atas salah satu temboknya. Ketika anggur itu mulai matang, kebun harus dijaga dari serigala kecil, burung, dan juga pencuri. Coba kalian lihat, ini adalah cangkul, tembok rendah, tongkat untuk menopang pohon anggur, dan sabit untuk memotong cabang-cabang pohon anggur. Dan ini menara di mana penjaga duduk di bawah naungan pohon yang rendah dan lubang memeras buah anggur. Anggur diinjak dengan kaki telanjang dan air anggur akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi sebelum mendapat buah pertama, tuan itu pergi ke luar negeri. Apa yang akan ia lakukan dengan kebun anggurnya? Ya, ia mencari beberapa orang pekerja yang dapat disewa untuk mengerjakan kebun anggurnya. Ia membuat kontrak dengan mereka. Mereka berjanji akan memelihara kebun anggur itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada musim panen, mereka akan menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepada pemiliknya. Sesudah membahas semua kesepakatan, tuan itu berangkat ke luar negeri. Tuan tanah itu sibuk dengan banyak urusan di negeri yang jauh, tetapi dia tidak lupa akan kebun anggur yang ia sewakan. Ketika tiba musim panen, tuan itu menyuruh beberapa hambanya untuk pergi kepada orang yang menyewa kebun anggur itu dengan berpesan, musim panen sudah mulai, berikanlah kepada kami buah-buah yang menjadi milik kami. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka tiba di kebun anggur, para penyewa kebun itu langsung menangkap dan memperlakukan para hamba tuan tanah itu dengan kasar sekali. Salah satu dari mereka dipukuli, ada yang dilempari dengan batu, tetapi ia masih dapat melarikan diri bersama temannya yang dipukuli. Tetapi ada beberapa yang tidak pulang. Mereka dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur sangat kecewa waktu ia melihat hamba-hambanya pulang dengan tangan kosong dan juga terluka, serta mendengar bahwa beberapa dari mereka malah sudah dibunuh. Tetapi tuan itu memberi kesempatan lagi kepada para penyewa tanah. Ia kembali mengirim lebih banyak hamba-hambanya. Tetapi hamba-hamba itu pun mengalami nasib yang sama seperti hamba-hamba yang pertama. Ada yang dipukuli,
ada yang dilempari batu, serta malah disiksa, dan juga yang lain malah dibunuh. Sesudah rombongan kedua kembali kepada tuan mereka, tuan itu tahu dengan pasti bahwa para penggarap kebun anggurnya adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka ingin supaya kebun anggur itu menjadi milik mereka. Tetapi sekali lagi tuan itu mengutus seseorang kepada mereka. Kali ini ia mengutus anaknya sendiri yang sangat ia sayangi. Tuan itu berpikir bahwa mungkin para penyewa tanah itu akan segan terhadap anaknya. Pada waktu penggarap-penggarap kebun anggur melihat anak pemilik kebun anggur itu datang, mereka tertawa licik. Mereka berkata satu kepada yang lain, "Wow, ayo kita bunuh dia. Dialah ahli warisnya. Kalau kita membunuh dia, kebun anggur itu akan menjadi milik kita." Ketika anak itu datang, mereka menangkapnya dan mengikat dia, lalu melempar dia keluar dari kebun anggur ayahnya dan membunuhnya. Setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu, ia melihat ke arah para pemimpin agama yang berdiri mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Jika pemilik itu sendiri datang ke kebun anggurnya, apa yang akan ia lakukan kepada para penggarap kebun itu? Dengan serentak mereka menjawab, ia akan membinasakan orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan bagiannya pada musim panen. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kalian seperti penggarap-penggarap kebun anggur itu. Karena itu kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain yang menghasilkan buah." Tuhan Yesus bermaksud mengatakan bahwa bangsa lain akan percaya kepadanya. Mereka akan hidup menyenangkan hati Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksud bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah? Kabar baik tentang Tuhan Yesus sudah diberitakan hampir kepada semua bangsa di dunia dan akan tetap diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengan demikian, semua bangsa dapat mendapat kesempatan untuk menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, atau mereka dapat menolak Dia. Mereka yang menerima akan diselamatkan dan masuk kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menolak Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan para penggarap yang jahat itu, akan kehilangan semuanya dan pada akhirnya akan menghadapi hukuman yang berat dari Allah. Dalam perumpamaan ini ada beberapa simbol tokoh. Yang pertama, pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Yang kedua, kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Yang ketiga, penggarap-penggarap kebun adalah pemimpin Israel, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang keempat, hamba-hamba adalah nabi atau rasul. Yang kelima, anak pemilik kebun anggur adalah Tuhan Yesus. Adik-adik sudah menjadi tanggung jawab penyewa tanah kalau harus membagi hasil panennya bila musim panen. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing sebagai papa, mungkin punya tanggung jawabnya mencari nafkah buat keluarga. Sebagai ibu atau mama, yaitu mengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Dan sebagai anak-anak, tanggung jawabnya adalah sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak bertanggung jawab dalam menjalankan firman Allah, itu artinya kita tidak taat dan melukai hati Tuhan Yesus. Terkadang kita sering merasa tidak puas dan tidak bisa berterima kasih atas semua yang sudah kita dapatkan. Contohnya soal sekolah. Kalian yang masih bisa bersekolah harusnya bersyukur karena tidak semua anak bisa sekolah. Karena itu belajarlah dengan sungguh-sungguh bila mengikuti pelajaran lewat Zoom. Setiap kita mendapat anugerah keselamatan, kita harus menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sebagai anak yang sudah menerima juru selamat secara pribadi, sudah sepatutnya kita merespon dengan cara tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya, suka berbohong, ingin memiliki
hak orang lain, rebutan benda atau iri kepada orang lain, egois, dan suka ngambekan kalau enggak dituruti kemauannya. Dan masih banyak hal lainnya yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau kalian sekarang ini merasa berdosa, segera berdoa minta ampun dan berjanji akan memperbaiki diri. Selain itu, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu, baca Alkitab, dan berdoa adalah respon kita sebagai anak Allah. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17-18a. Yuk kita baca ayat 17 dulu ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18a. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, baru saja kita setelah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vera, untuk itu kita sebentar lagi akan berpisah. Namun sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tanganku Kerja Buat Tuhan, untuk mengingat bahwa setiap aktivitas kita, setiap yang Tuhan berikan pada kita adalah untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama sudah sekolah minggu. Engkau sudah berikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh tumbuh dalam hati kami. Dan kiranya Engkau boleh sertai kami, berkati kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.